ini bisa dilepaskan? Tentu saja bisa. Aku juga mau itu. Tunggu dulu biar aku coba. Bagus sekali ternyata. Ternyata hasilnya bagus di tanganmu, Nak. Ahu, kau pergilah ke dekat Nimet. Kenapa, Bi? Kami sedang bermain. Lakukan saja. Baiklah. Ada apa, Nek? Ceritakan pada nenek bagaimana kalian di Kayseri. Rasanya menyenangkan. Ali Kema, ada apa? Tidak ada apa-apa. Kau sudah bicara dengan ayahmu, kan? Bagaimana? Ahu, tolong. Aku sedang tidak ingin bicara. Kau akan menikahiku, kan? Kalau kau tidak lakukan itu, kau akan berakhir di pengadilan, Ali Kema. Ketahuilah itu. Aku akan menghancurkanmu. Kalian sekarang sudah besar. Kalian bisa mengerti semuanya. Nenek akan bicara dengan kalian tentang sesuatu yang penting. Kalian punya seorang adik lagi. Maksudnya apa selain Burjin? Lihat, seorang bayi kecil. Lucu sekali kan? Namanya Umut. Apa itu, Nek? Kami sudah bicara dengan ayah kalian. Kami pikir bagaimanapun Umut adalah adik dari Burcu dan Buket. Biarkan dia ke sini dan tinggal dengan kakak-kakaknya. Jangan ke sini. Sayang, itu adikmu sendiri. Kau tidak mau tinggal bersama adikmu di rumah yang sama? Tidak, aku tidak mau, Nenek. Biarkan dia pergi dan tinggal dengan ibunya. Tapi ibunya sudah meninggal, sayang. Meninggal? Kenapa? Dia pendarahan otak. Oh, itu bagus. Buket, jangan bilang begitu. Itu berdosa. Bukankah kita harus kasihan pada bayi ini? Kalian berdua bisa jadi kakaknya. Kalian bisa jadi kakak dari adik yang yatim ini. Aku tidak mau, Nenek. Buket, dia cucu nenek juga. Aku tidak mau dia, Nenek. Aku Buket. tidak mau dia. Aku tidak mau adik Buket. selain Burjin. Aku tidak mau, Buket, Nenek. tunggu dulu. Kak, aku Buket, tidak mau. tunggu. Aku tidak mau. Kakak, Buket. aku tidak mau. Aku hanya mau adikku Burjin. Buket. Kakak. Cuma itu. Buket. Aku mau ibuku. Aku mau ibuku sekarang, Nenek. Buket, jangan menangis. Kakak jangan menangis. Kakak jangan menangis. Buket, sayang. Sayang, Aku tenang, mau sayang. ibu. Aku mau ibuku, Nenek. Dia hanya perlu memberikan pernyataan. Itu saja. Jadi kau tidak terlibat dalam kematian suamimu? Kau benar-benar tidak bersalah? Aku sudah katakan itu. Harus aku ingatkan. Itu bagus. Berarti kau tidak perlu pernyataan adikku sama sekali. Kalau Burak memberikan pernyataan itu, aku tidak perlu tinggal di penjara. Tapi karena ulahnya, aku harus sewa pengacara terbaik dan memberikan mereka uang yang banyak. Sikap pengecut adikmu telah merugikanku $1 juta, Tuan Karim. Lalu apa yang kau inginkan? Jumlah yang sama. $1 juta. Aku juga tidak menuntutnya karena aku harus tinggal di dalam penjara. Itu akan jadi masalah. Ngomong-ngomong, para jurnalis sudah mengejarku untuk menerbitkan kisah tentangku di penjara. Mereka benar. Itu kisah yang bagus. Bahkan nama Binyapi akan bagus kalau bisa tertulis. Beritanya akan ramai selama berminggu-minggu, Tuan. Ya kau lakukan ini pemerasan. Kau tahu itu kan? Aku yakin aku tidak pandai dalam berkata-kata. Aku tidak peduli mau disebut apa. Besok aku ada janji dengan jurnalis. Pikirkan baik-baik sementara ini. Kalau aku tidak dapatkan uangku, akan kuceritakan semua yang sebenarnya dengan melebih-lebihkannya. Siapa jurnalis yang akan kau temui nanti? Meltin Altinbas. Dia adalah editor untuk kisahku nanti. Oh, lihatlah ini. Nomor telepon Metin juga ada di teleponku. Telepon saja. Jangan tunggu besok malam. Hubungi dia sekarang. Ayo, tunggu apa lagi? Telepon saja. Ayo, tunggu apa lagi? Telepon saja. Bagaimana bisa kau berpikir kami akan jatuh oleh seorang manusia rendahan sepertimu?
sejak dia kembali ke Istanbul. Aku sudah membacanya sedikit. Yang dia sebutkan hanyalah tentang aku. Dia membuat dirinya terobsesi padaku. Dia berusaha mencari alasan untuk bertahan hidup. Seandainya dia mau menemui ahli kejiwaan sebelumnya. Ini adalah bunuh diri. Maksudku dia sengaja membuat dirinya overdosis. Oh, Nur saya. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia meninggalkanku dengan rasa seperti ini? Cinta bisa membuat seseorang melakukan segalanya. Bahkan cinta tidak berbalas sekalipun. Kau menyuruh wanita itu menelpon editor Jangan itu. khawatir, dia tidak akan menelponnya. Tidak akan bisa. Terima kasih. Aku juga bisa lakukan itu, Karim. Bagaimana kalau dia telepon? Bagaimana kalau kita masuk dalam koran? Lupakan saja itu, Ibu. Kita sudah pasti akan masuk koran. Tuan Karim tidak akan mau repot-repot mengurusku karena aku bukanlah adik kandungnya. Burak, hati-hati dengan kata-katamu. Untuk apa aku katakan itu? Apa aku bohong? Kau bilang kau bisa lakukan apapun pada wanita itu. Beginikah caramu mengatasi masalahnya? Akulah yang salah karena minta bantuanmu, Karim. Kau membuatku sulit. Sulit. Tapi saat nama Binyapi terlibat dalam keadaan ini, baru ku akan memikirkannya. Burak. Ibu dengarkan apa yang dia katakan? Dia bilang aku bukan lagi kakaknya. Kau tidak ingin baca apa yang ditulis Yasmin? Tidak. Maksudku, meski dia berusaha ada di antara kita, aku tidak mau dianggap tidak menghormati orang yang sudah meninggal. Ini bagaikan api. Dia sengaja melakukannya. Karena ini akan menjadi beban bagi nuraniku. Apa yang harus kulakukan dengan buku ini? Bagaimana caraku mengatasi rasa bersalahku ini? Benu? Di mana dasiku yang ungu? Aku tidak menemukannya. Ada gantungan dasi di lemari. Aku letakkan di situ. Kau sedang apa? Coba lihat. Di sebelah sini ada semua buku-bukumu, di sini buku-bukuku. Kau memisahkan buku-buku kita? Bukankah harusnya kau satukan? Aku tidak bisa menyatukannya. Semua ini buku-buku arsitektur. Ini semua sangat berharga. Aku tidak bisa menyatukan semuanya. Tapi, aku akan bangun di malam hari dan mencampurkan semuanya. Jangan sia-siakan waktumu, karena aku sudah menandai semuanya. Aku mau ke kantor. Apa kau mau ikut? Setelah ini ya, aku mau selesaikan ini dulu. Jangan terlalu lelah ya. Baiklah sayang. Kau selalu terbaring di kasur. Mereka akan menyuntikmu dan memberikanmu obat. Tapi itu tidak akan menyakitimu dan tidak perlu takut. Aku tahu, aku sudah pernah ada di rumah sakit. Tapi kau tidak akan bisa sering-sering melihat ayahmu. Itu yang menyedihkan. Tapi kau tetap akan melihatnya kadang-kadang. Ayahku bilang dia akan selalu ada di rumah sakit. Dia tidak akan pernah meninggalkan aku. Bagus kalau begitu. Ibuku juga harus bekerja. Dia selalu datang sebelum pergi kerja di pagi hari. Dan dia datang lagi setelah bekerja. Saat aku tidur di malam hari, dia baru kembali. Ayahku sudah meninggalkan pekerjaannya. Karena dia harus menemanimu di rumah sakit, kan? Aku sudah minta pada dokter agar mengizinkan dia di rumah selama beberapa hari. Karena aku ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan putriku. Dia hanya mengizinkanku selama ini. Aku tidak bisa pertahankan Isin di rumah ini lebih lama. Kami pergi ke pantai akhir pekan ini dan mengumpulkan ini. Mengumpulkan karena menggunakan sarung tangan ternyata sulit. Saat kami datang ke rumah, kami memasukkannya ke dalam pemutih.
warna mereka sedikit berubah. Isin adalah anak yang serba ingin tahu. Dia menanyakan segala hal, jadi aku harus menjelaskannya. Yang satu ini namanya kerang tanduk. Yang ini kerang karpet. Yang ini makhluk berkulit keras. Mereka semua hidup. Maksudku mereka hidup. Boleh aku memilikinya juga? Tentu saja. Kami belikan ini untukmu tadi. Untukku? Ha, seekor anjing. Siapa namanya? Dia belum punya nama, berikan saja. Kau yang namai. Sinbad saja kalau begitu. Baiklah, Sinbad. Dia mirip seperti anjingnya bibiku. Terima kasih ya, Kan. Waktu ayahku masih kecil, katanya dia suka dengan tokoh Yogi si Beruang. Kau tahu kan Yogi si Beruang? Iya, aku tahu. Kami berikan dia nama Yogi. Ayahku membelikannya untukku kemarin. Ini untukmu saja. Kau bisa mengingatku dengan boneka itu. Aku juga tidak akan pernah melupakanmu. Kau bilang jangan putus asa. Kau benar. Kita tidak bisa hidup tanpa harapan. Tapi... Tuan Adnan, kendalikan dirimu dan tegarlah. Ayah, Ada apa sayang? Sini. ayah apa kita akan jalan-jalan? Bukankah kita mau ke rumah sakit? Lihat yang diberikankan untukku. Bagus sekali. Ayah tidak menangis kan? Ayah tidak menangis. Boleh aku bawa ini juga ke rumah sakit? Tentu saja sayang. Tentu saja boleh. Ayo sayang. Onur, tidak ada yang tahu kan? Kalau dia itu overdosis. Karim, jangan sebut ini lebih lembut dengan kata overdosis. Dia bunuh diri. Sebenarnya kau tidak boleh sebut itu bunuh diri dan menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan bunuh diri. Dia memang sengaja melakukannya, Karim. Dia menggunakan narkoba. Dia melakukan itu karena aku. Tidak seharusnya dia begitu. Benu juga pernah seperti itu. Tapi dia tidak menggunakan narkoba. Sherazad pun menjalani masa yang sulit sebagai seorang ibu dalam hidupnya. Apa dia menggunakan barang haram itu? Apa maksudmu, Karim? Anaknya menderita leukemia. Dia juga seharusnya tahu cara mengurangi tekanan hidupnya. Dia sudah memilihmu sebagai alasan hidupnya dengan kembali ke sini dari New York. Dan kemudian dia melihat Sherazad dalam hidupmu dan kau mencintai Sherazad. Maka saat itulah dia menggunakan narkoba. Apakah dengan begitu berarti kau yang bersalah? Karim, aku mohon. Dia sudah tiada. Baiklah, aku juga sedih mengetahuinya. Seandainya saja kita bisa bantu dia mengatasinya dan punya kesempatan untuk melindunginya. Tapi kau tidak harus merasa bersalah karena apa yang dilakukan sendiri oleh Yasmin. Kau tidak bersalah apa-apa, Onur. Jadi kau pikir aku tidak bersalah? Tentu saja. Terima kasih. Siapa namamu? Sezen, Nama keluargamu? kau katakan saja padanya bahwa aku teman dari toko musik di tunnel. Tapi tidak bisa seperti itu. Baiklah kalau begitu. Ozener. Sezen Ozener. Halo, Nyonya Nur Hayat. Sezen Ozener mau bertemu dengan Tuan Karim. Apa dia tidak mau menemuiku? Dia bilang tunggu sebentar. Baiklah, akan kutunggu. Aku tidak mau menunggu, aku pergi saja. Nona Sezen? Sezen! Apa kau berusaha untuk kabur? Tidak. Kau mau makan sesuatu? Hah?
Tidak, aku tidak mau makan. Jadi, Tenang, aku tidak punya apa-apa. Kau tidak akan dapatkan apapun dariku. jangan khawatir. Aku tidak akan menculikmu. Kau mau makan apa? Hah? Ikan atau daging? Hah? Tidak usah. Naiklah ke mobilku sekarang. Aku juga lapar. Kau pernah tinggal di penjara? Ceritakan padaku pengalamanmu. Hidupku terasa sangat sulit. Aku juga diperlakukan dengan sangat buruk. Seperti apa? Mereka memperkosamu? Apa mereka menyiksamu, membuatmu kelaparan? Mereka melanggar hak-hak dasarmu? Mereka melakukan kekejaman pada mentalku. Tapi intinya adalah Burak Inceoglu. Apa maksudmu dengan kekejaman mental, Nyonya Emel? Apa yang mereka lakukan padamu? Tuan Metin, Dengan kekejaman mental, Nyonya Emel. Apa yang mereka lakukan padamu? Tuan Metin, bisakah kau mendengarkanku? Aku katakan padamu, aku masuk penjara tidak lain alasannya karena Burak Inceoglu. Apa kau mendengarkanku? Uangku sudah banyak membayar pengacara. Jadi, Apa maksudmu, Tuan? Kalau Burak Inceoglu tidak melarikan diri waktu itu, itukah masalahnya? Kita bisa membuat serangkaian artikel. 4 bulan penderitaan wanita Turki di penjara Amerika. kau tidak tahu siapa sebenarnya Burak Inceoglu, kan, Tuan? Kata siapa tidak tahu, aku seorang jurnalis. Kakaknya sudah menelponmu, kan? Dia melarangmu menerbitkannya. Pasti begitu dapat telepon dari atasanmu, kau langsung ketakutan. Memalukan. Dengar, bicara yang benar padaku. Kau datang padaku dengan sebuah kisah yang konyol dan tidak mengatakan apapun kepadaku. Baru setelah itu, Kalau Burak memberikan pernyataannya... dia tidak melakukannya. Ya Tuhan, berita macam apa ini? Kalau tujuanmu cuma mendapatkan uang, pergi dan cari orang lain. Kau menyia-nyiakan waktuku saja. Aku masih banyak pekerjaan. Ahmed, keluar dari jalan ini. Baik, Tuan. Dengar, aku sudah punya kekasih, kau mengerti? Bagus kalau kau sudah punya kekasih. Seperti apa dia? Apakah dia sudah punya pekerjaan? Dia memperlakukanmu dengan baik? Ah, ya ampun. Selamat datang. Halo, Halo kan, Isin, topi itu cocok sekali untukmu. Terima kasih, Paman Dokter. Prosesnya sudah selesai, kan? Benar, ruangan untuk Isin sudah siap. Kau mau masuk sekarang? Iya. Kau harus kuat, Tuan Adnan. Jangan biarkan dirimu lemah. Tentu saja. Nyonya Syahrazad, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Keberadaanmu saja sudah mendukung kami. Sama-sama, Tuan Adnan. Sama-sama. Aku akan sering berkunjung bersama Kak nanti. Nanti kan akan sering mengunjungimu, ya? Kan? Aku sangat berterima kasih padamu. sama-sama. Sayang, kita tidak boleh membuat Paman Dokter menunggu, kan? Aku akan tidur di rumah sakit mulai sekarang, kan? Baiklah. Apa kau akan datang ke sini untuk menemuiku? Tentu saja. Itu akan menyenangkan kalau kau datang ke sini. Kita bisa main. Baiklah. Kau pasti akan sembuh, Isin. Ayo, sayang. Kau sudah dapatkan pendonornya. Kita pesan minum? Baiklah. Masukkan juga pil di dalamnya, itu lebih bagus. Kami pesan anggur putih yang dingin. Baik. Terima kasih. Kau mirip dengan siapa? Ayah atau ibumu? Tuan Karim, dengar. Kenapa kau memanggilku Tuan? Entahlah, kau membuatku bingung. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan dariku, tapi permainan ini sudah terlalu lama. Maksudku, aku merasa tidak nyaman. Apa kau mengerti? Apapun masalahmu, katakan saja, lalu kita bisa akhiri penyiksaan ini. Sudah cukup, kan? Baiklah, kau benar.
Ini terlalu lama. Sezen, kita adalah saudara kandung. Tentu saja, kita memang bersaudara. Pasti itu di dunia kita yang lain, kan? Sezen, kau tidak mengerti maksudku. Kita benar-benar saudara. Sezen, kita benar-benar saudara kandung. Mengerti maksudku? Kita benar-benar saudara. Sezen, kita benar-benar saudara kandung. Semi Osener adalah ayahku juga. Ayah kita. Apa? Dia manis sekali. Benar. Umut. Oh. Lihat. Kakak-kakakmu datang ke sini untuk menjemputmu. Sayang. Sayang. Kau dari mana saja? Kau tinggalkan toko padaku, sedangkan aku tidak tahu soal harga dari barang-barang ini. Orang macam apa kau ini? Kau hanya memikirkan dirimu. Kau tidak pernah bertanya pada dirimu, siapa yang kau buat sedih, siapa yang kau buat menangis, siapa yang telah kau tinggalkan, dan siapa yang telah kau sakiti, ayah. Jadi orang yang egois itu adalah sifatmu. Tanggung jawab, hati nurani, kemanusiaan, dan cinta. Atau bahkan bunuh diri. Apa kau mengerti arti dari semua kata-kata itu? Apa kau sudah gila, Nak? Kau sedang mabuk ya? Aku menganggap diriku sebagai anak yang tidak beruntung. Aku selalu berkata pada diriku betapa menyedihkan ayahku ini. Dia tidak pernah mengurusku walaupun sekali saja. Tapi ternyata ada orang lain yang lebih buruk dariku. Siapa maksudmu? Anak laki-laki. Seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh seorang wanita yang menjatuhkan dirinya sendiri dari lantai 5 karena kau yang membuatnya hamil. Dia sendiri masih di bangku SMU. Aku tetap menyayangimu walaupun semua terjadi. Aku selalu bilang kau ayah yang tidak bertanggung jawab. Tapi bagaimanapun juga kau adalah ayahku. Aku rasa Burak tidak akan datang. Kita mulai saja makan malamnya. Baiklah. Bisa kita mulai duduk sekarang? Burak dan Melek belum datang, tapi kita bisa mulai makannya sekarang. Ayo. Biar aku yang Ayo, makan. Nak. Ayo, Kak. Burak dan Melek belum datang, tapi kita bisa mulai makannya sekarang. Ayo. Biar aku yang Ayo, makan. Nak. Ayo, kan? Mari. Kalau kau tidak terima orang yang datang terlambat, kami sudah lihat restoran bagus dan kami bisa makan di sana. Masuklah. Ayo masuk. Jus anggur California, kakakku pasti suka. Setelah ada jus anggur California, ada anggur Prancis pun akan terlupakan. Halo Tuan Karim, apa kabar? Maksudku Karim, apa kabar? Selamat datang, sayang. Selamat Terima datang. kasih. Silakan. Halo, selamat Halo datang. semuanya. Selamat datang. Karim, aku minta maaf padamu. Mengingat aku berkata, aku bukanlah adik kandungmu. Bukan pertama kali kau mengatakan itu padaku. Apakah kau ingat waktu kau marah padaku saat kita masih kecil? Kau pergi dan menjadi adik orang lain. Terutama Onur. Ayo kemarilah Burak, peluk aku. Ha? Kau adalah adikku, mengerti? Mengerti. Ayo, kalian berdua. Ayo, duduklah di sini. Baiklah. Maaf kami Iya, datang mari terlambat. silakan.
tidak mengatakan aku cinta padamu, Yasmin. Kau yang memaksaku untuk melakukan itu. Tapi aku tidak pernah sekalipun mengatakannya. Karena kalau sampai aku mengatakan berarti aku bohong. Sebenarnya aku sudah menyadari bahwa aku tidak akan mencintai wanita lain lagi selain Sherazad saat dia datang dalam kehidupanku. Pada saat itu, aku sadar Sherazad akan menjadi satu-satunya wanita dalam hidupku. Aku belajar cara mencintai seorang wanita bersama Sherazad. Maafkan aku, Yasmin. Aku tidak punya keberanian untuk menghadapi hatiku sejak kau meninggalkanku. Aku tidak pantas untuk ini. Mulai sekarang kita akan tidur di kamar ini, Sherazad. Setiap malam akan kukatakan aku mencintaimu, Sherazad. Aku akan tidur dengan menatap wajahmu. Aku akan bangun setiap pagi dan berkata, Onur, aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Onur. Oh, sayangku. Sayangku. Dahulu kala, seorang raja bernama Sahseryar tinggal di tanah impian. Raja yang sangat kuat ini. Dia menguasai daratan, langit, dan dia berhenti percaya pada wanita karena pengkhianatan yang wanita lakukan. Pada akhir dari setiap harinya, dia biasa menatap pada gelapnya malam. Dan dia menggerutu sambil berkata, temanku, jangan percaya pada wanita. Tertawakan saja janji-janji mereka. Kau, Sherazad Efrioglu, apa kau bersedia menerima Onur Aksal sebagai suamimu yang sah? Iya. Dia yang tidak pernah hilang kecurigaannya pada wanita, yaitu Sahseryar, biasanya membawa gadis-gadis muda ke tempat tidurnya setiap malam. Dan kemudian dia membunuh wanita itu esok paginya. Lalu suatu hari, dia memilih Sherazad yang sangat cantik, putrinya yang baik hati Vizier, dan membawanya ke tempat tidur. Tapi saat Sherazad mulai menceritakan kisahnya, sang raja yang menguasai daratan dan langit langsung terpengaruh oleh kata-kata Sherazad yang lebih manis daripada madu, dan karena matanya yang lebih gelap daripada langit. Kau, Onur Aksal, apa kau menerima Sherazad Efrioglu sebagai istrimu yang sah? Iya. Sherazad terus melanjutkan kisahnya itu, dan sang raja terus memikirkan betapa manis dan menyenangkannya mendengar ceritanya. Sahseryar pada akhirnya di malam ke-1001 dengan kisahnya Sherazad. Apa katanya? Oh Sherazad, aku mencintaimu dari sejak aku melihatmu pertama kali. Maukah kau menikah denganku? Sherazad menerimanya. Mereka pun menikah. Mereka berpesta selama 40 hari 40 malam. Lalu apa yang terjadi? Mereka pun punya 3 orang anak. Mereka hidup bahagia selamanya. 3 orang anak? Apa kita akan punya 3 orang anak? Kita sudah punya anak, sayangku. Selain itu, Sahseryar dan Sherazad punya anak kembar. Mungkin kita punya anak kembar juga. Kenapa tidak? Ada beberapa tali yang putus. Tolong periksa satu persatu ya. Ada beberapa rel yang juga berkarat. Aku rasa ada beberapa juga yang longgar. Kita akan ganti semua sebelum dicat, Tuan Karim. Kita akan ganti semuanya. Kapan mekaniknya akan mulai bekerja? Mulai besok. Bagus. Awasi pengerjaannya, Tuan Riza. Aku tidak mau ada yang tidak selesai.
terutama pemolesan. Jangan khawatir, Tuan Karim. Aku tidak akan pergi saat ini juga. Hei, tunggu! Berhenti! Hei! Tunggu dulu! Berhenti! Berhenti! Kau adalah Karim? Seandainya saja aku yang mati dan bukan ibumu, maka aku... Seandainya saja. Tapi kau hidup. Kau masih hidup. Saat seorang gadis berumur 17 tahun mengalami penderitaan karena ulahmu. Kau masih hidup. 35 tahun kemudian, bahkan tanpa memikirkan apa yang telah kau lakukan padanya. Kau bisa menyaksikan matahari terbit setiap pagi. Kau bisa menyaksikan itu, tapi ibuku tidak. Andai saja ada caranya. Cara apa? Tidak ada cara lain? Seandainya saja ada caranya. Aku tidak tahu kalau dia telah meninggal. Aku pikir orang tuanya yang akan mengurusnya, dan juga aku pikir Mine bisa melupakanku. Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Bagaimana bisa kau meninggalkan semua kekacauan itu di belakangmu dan menjalani hidupmu sendiri? Kau memang keterlaluan. Katakan saja bahwa aku adalah orang yang menyedihkan dan orang yang tidak tahu malu. Aku pantas untuk itu semua. Kenapa kau datang ke sini? Apa kau datang untuk membuatku lebih menderita lagi? Apakah kau datang untuk mengatakan bahwa kaulah pria yang tidak tahu malu yang menjadi penyebab keberadaanku? Aku datang untuk melihatmu dari jauh saja. Aku menderita. Menderita apanya? Penderitaan itu tidak cukup untukmu. Penderitaan ini belum seberapa untukmu. Sekarang tinggalkan tempat ini. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Pergilah. Baiklah. Aku tahu kau tidak akan percaya pada pria yang memalukan sepertiku ini. Tapi percaya atau tidak, aku tidak akan pernah bisa melupakan ibumu. Bagaimana kalau aku tidak mau makan telur? Tapi kau... Bagaimana kalau aku tidak mau makan telur? Tapi kau harus makan, sayang. Kau tahu itu. Tapi aku mohon, Bu. Kita sudah bicarakan masalah itu, kan? Kau akan makan banyak supaya kau tumbuh besar nanti. Kau akan sangat besar. Baiklah, aku akan makan. Apa yang kalian bicarakan? Tidak ada. Tidak ada? Ada rahasia di antara mereka berdua, Sehrazad. Benarkah? Rahasia apa? Kita beritahu. Ayo ceritakan rahasianya padaku, ayolah. Aku akan membelikan Khan sebuah kuda kalau Khan makan banyak dan tumbuh besar. Seekor kuda? Iya, adik baru untuk Sahseriar. Benarkah itu? Iya, namanya Sazaman. Sazaman? Benar. Nama saudara dari Sahseriar. Dasar kau. Halo Nur Hayat. Halo.
Selamat pagi, Tuan. Bagaimana? Terlihat bagus untukku? Sangat bagus. Apa ada masalah? Tidak. Apa maksudmu, Beno? Aku bahagia sekali. Semoga Tuhan melindungi ayah dan ibunya. Terima kasih, Tuan Yalcin. Aku bahagia. Rasanya seperti bayi itu cucuku sendiri. Selamat, Nyonya Benu. Terima kasih. Berapa usia kandungannya? 7 minggu. Semoga Tuhan melindungi anakmu. Semoga baik-baik saja. Iya. Laki-laki atau perempuan? Masih ada waktu untuk tahu, Tuan Yalcin. Tidak ada teknologi seperti itu waktu kami masih muda. Orang tua harus menunggu dengan gelisah sampai anaknya lahir. Kesehatan yang terpenting. Kami juga menunggu itu. Kami tidak akan tanya soal kelaminnya, biar nanti jadi kejutan. Kau akan jadi ibu yang cantik. Terima kasih. Haruskah kau beritahu wartawan tentang ini? Tidak perlu. Tidak perlu. Kita lakukan ini bukan untuk pamer. Aku pikir justru bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain. Kau benar. Tapi kalau kita beritahu wartawan, ini akan berubah menjadi iklan Binyapi. Justru bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain. Kau benar. Tapi kalau kita beritahu wartawan, ini akan berubah menjadi iklan Binyapi. Akan lebih baik kalau direkam dan memberikan ke wartawan sebanyak yang kita mau. Baiklah, terserah kau saja. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Bagaimana kabarmu? Semua baik-baik saja kan? Baik. Aku harus pergi, Tuan Onur. Lakukan seperti yang kuperintahkan. Baiklah, Tuan. Sampai nanti. Sampai nanti. Apa sudah saatnya untuk rapat? Ya, hampir saatnya. Duduklah, kita minum kopi dulu. Bagaimana kalau aku tidak minum kopi lagi, Tuan Onur? Kau benar sekali. Maaf, kau mau minum apa? Teh saja. Nur Hayat, tolong 2 cangkir teh. Menggunakan tangga di luar adalah ide yang bagus. Tapi pintu masuknya bisa dibuat lebih bagus lagi, kan? Seandainya saja sudah kukerjakan lebih dari ini. Kau jangan terlalu mudah menyerah, Huner. Kau tahu berapa banyak kesalahan lagi yang akan kau buat sampai lulus? Halo. Gani, selamat datang. Terima kasih. Aku sudah bawa semuanya, Nyonya Sherazad. Tanda terimanya ada di mapnya. Baiklah, terima kasih, Gani. Aku akan kenalkan kau pada Huner. Dia mempelajari arsitektur di Universitas Teknik. Ini adalah tahun ketiga. Benarkah? Senang bertemu denganmu. Sama-sama. Ini menyenangkan. Terima kasih. Sama-sama. Dia akan bekerja dengan kita sebagai part-timer, sama sepertimu. Oh, begitu ya. Wah, kalau begitu selamat. Universitas IT ya? Ada apa, Gani? Kau jadi berbeda begitu? Aku juga menginginkannya, Nyonya Sherazad. Kau pasti akan diterima, Gani. Kau sudah belajar dengan keras. Iya, semoga. Semoga saja. Ini tehnya. Silakan. Kenapa Karim belum datang juga? Katanya dia akan datang tepat waktu. Kita sudah siap? Kau bisa mulai? Aku yang lakukan presentasi. Itu proyekmu kan? Kau bisa melakukannya. Baiklah kalau begitu. Nama proyek kita adalah Asia Kuleleri. Itu adalah sebuah kompleks bisnis dan itu terletak di tengah-tengah Anatolia di sebelah Istanbul. Kita bisa menyebutnya kota khusus. Karim, kenapa kau ada di sini? Beri aku sedikit. Di sini tinggi sekali, membuatku pusing. Kau bilang kau seharusnya ada rapat. Burak, bagaimana pendapatmu tentang ayah? Kurasa maksudmu ayah kita, Kak. Apakah kau merasa takut pada ayah kita? Tidak. Kenapa aku harus takut? Aku takut padanya. Tapi itu bukan karena dia orang yang menakutkan. Melainkan karena dia orang yang hebat. Aku takut aku tidak bisa jadi orang baik seperti dia. Jangan bodoh. Kau sudah cukup baik untukmu. Sedang aku tidak. Apa hubungannya? Itu benar, Karim. Lihat aku. Kau
yang membangun semua ini. Saat aku sedang bersenang-senang, kau membangun pencakar langit. Yang kulakukan hanya bersenang-senang saja. Apa ada batu yang jatuh mengenai kepala di sini? Tidak. Seorang wanita yang gila yang melakukannya. Aku sadar dan melihat kenyataannya. Tidak ada yang terjadi setelah itu, kan? Melainkan karena dia orang yang hebat. Aku takut aku tidak bisa jadi orang baik seperti dia. Jangan bodoh. Kau sudah cukup baik untukmu. Sedang aku tidak. Apa hubungannya? Itu benar, Karim. Lihat aku. Kau yang membangun semua ini. Saat aku sedang bersenang-senang, kau membangun pencakar langit. Yang kulakukan hanya bersenang-senang saja. Apa ada batu yang jatuh mengenai kepala di sini? Tidak. Seorang wanita yang gila yang melakukannya. Aku sadar dan melihat kenyataannya. Tidak ada yang terjadi setelah itu, kan? Aku tidak tahu bagaimana caramu bertahan agar tidak terintimidasi. Jika Binyapi memenangkan tender ini, maka ini akan menjadi pekerjaan terbesar yang pernah ada di Binyapi. Benar, ini sesuatu yang dibanggakan. Kita belum membicarakan soal dari syarat-syarat sebuah konsorsium. Tapi kami sebagai TSI Construction, kami merasa terhormat bekerja sama dengan Binyapi. Begitu juga kami. Jadi kapan rencananya kau akan mulai membangunnya? Segera setelah tanda tangan kontraknya. Oh, jawaban yang bagus. Ya, maksudku tentu saja setelah melewati beberapa kesulitan birokrasi. Ya, tentu saja. Aku bertemu dengan ayahku pagi ini. Maksudku aku bertemu orang yang harusnya jadi ayah. Kau pasti bercanda. Di mana? Dia memperhatikanku di dermaga. Dia memperhatikanmu. Tapi, kenapa, Kak? Dia ingin tahu. Bukankah dia sudah terlambat? Ya Tuhan. Seperti apa rupanya? Dia orang yang menyedihkan. Sangat menyedihkan. Lalu, kenapa kau mencari mereka, Kakak? Apa perlu mengenal mereka? Kau telah membuat dirimu menderita dengan sia-sia. Aku penasaran, Burak. Aku tidak bisa menahannya. Lupakan saja tentangnya. Dia bukan kakakmu sendiri selama ini. Tapi bagaimanapun juga dia tetap kakakku. Dapatkan dari kakakku, anak ayahku. Karim, apa tidak bisa kau jadi anak ibuku dan kakakku lagi? Maksudku, tidak bisakah kau lupakan orang itu? Aku sudah melupakan. Turun ke bawah dan melanjutkan hidup kita. Nikmatilah rumah barumu, ini luar biasa. Semoga kau mendapatkan hari-hari yang baik di dalam rumah ini. Semoga. Tempat ini juga hanya untuk sementara. Sementara? Aku mau Sherazad yang merancang rumah permanen kami. Dia harus merancang rumah di mana kami akan tua bersama. Semoga pernikahan kalian langgeng selamanya. Semoga saja. Tidak ada yang lebih baik selain beranjak tua bersama orang yang kau cintai, Onur. Itu pengalamanku.
inginkan sebagai putriku sendiri. Dia pasti akan menikahi seorang pria sejati. Dan aku akan makan malam bersama mereka. Tapi aku bilang tidak mungkin. Ini adalah hidup. Segalanya tidak bisa diduga. Ya. Itu terjadi karena kau adalah orang yang baik, Onur. Dan juga berkat hati Sherazad yang baik. Kita punya banyak kamar di rumah kita. Kalian bisa menginap di sana kalau mau. Tentu saja kami akan menginap. Kami juga akan ajak adik kami, ya kan, Buket? Burjin, kan? Bukan, Umut. Kami punya adik namanya Umut. Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Dia baru saja datang ke sini. Kehidupan Chef Ded bersama Azize. Hingga sebuah peristiwa besar mengejutkan hati Azize. Cinta Azize mulai besok jam 10.15 di Antv. Akhirnya kau dapatkan bayinya. Aku ikut senang. Benar, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada bayi kecil itu, Sherazad. Dia punya nenek sepertimu, Ibu. Apalagi yang diharapkan? Umut anak yang sangat beruntung. Kami sudah tua. Bayi itu akan tinggal dengan Ali Kemal setelah kami tiada nanti. Bagaimanapun juga dia adalah ayahnya. Bagaimana dengan ibu tirinya? Ibu tiri apa maksudmu? Bukankah Ali Kemal dan Fosun akan bercerai? Jangan bertanya, Sherazad. Jangan. Apa yang terjadi? Kami harus menikahkan Ali Kemal. Kenapa? Dengan siapa? Cucu Burhan datang ke sini sebagai tamu kami. Lalu dia dan Ali Kemal. Apa maksudmu? Apa ini pernikahan yang dipaksa? Iya, begitulah. Sherazad, kau tidak ingin makan bersama? Tunggu sebentar, sayang. Kan? Anak-anak, ayo makan dulu. Baik, kami turun, tunggu. Ayo Tuan Burhan, kita makan. Baiklah. Silakan, duduklah di sini. Aku mohon di sana saja. Tidak apa-apa, ayo. Silakan, Ibu. Baiklah, kita mulai, Tuan Burhan. Baiklah. Burhan, ada alat yang dipasang di jantungmu. Lupakan soal itu, Nadide. Jangan membuatku kesal. Apa kata dokternya? Dia bilang tidak bahaya kalau minum 1 atau 2 gelas saja seminggu. Ayo tuangkan. Dia bilang lebih baik dia yang mati daripada ibuku. Dia harusnya mati. Tapi dia masih hidup. Dia tetap bernapas, minum air, dan tetap hidup. Sementara seorang wanita yang sangat muda harus mati. Ini sayang. Kau harus minum ini 2 kali sehari. Dia itu orang yang rendah sekali. Memikirkan aku berasal dari gen seorang pria yang menyedihkan itu membuat aku gila. Keberadaannya seperti sebuah bayangan gelap bagiku. Siapa yang memiliki tangan ini? Milikku atau miliknya? Apakah kami mirip? Rasanya aku ingin memotong tangan ini kalau kami ada kemiripan. Sayang, Bagaimana aku bisa menyingkirkan kegelapan ini? aku mohon sayang, tenanglah. Aku akan jadi ayah yang baik untuk anak-anakku. Aku akan jadi ayah terbaik di dunia. Seperti Ayub Injeglu. Dia adalah ayahku, Beno. Halo, mencari siapa? Bukankah ini rumahnya Burhan? Benar. Ayo masuk. Dari mana saja, Bu? Aku sudah khawatir. Kami di sini, sayang. Di sini. Selamat datang, sayang. Mimet, berikan sendal untuk ibuku.
Anakku, kau terlihat baik-baik saja. Apa Nadida di dalam? Akan lebih baik kalau dia yang buka pintu dan menyambut kami. Mereka sedang tidak ada, sedang keluar. Bukankah Ali Kemal ada di rumah? Dia akan segera pulang. Ayo silakan masuk. Aisyah, buatkan teh ya. Panaskan juga kuenya. Apa kabar, Bi? Bagaimana perjalanan? Baik. Bagaimana rumah ini? Luar biasa. Menyenangkan sekali tinggal di sini. Selamat menikmati. Apa kau ingin minum lagi, Tuan Burhan? Biasanya begitu. Tapi ada jenderalku sedang mengawasiku. Kau ini, aku hanya memikirkan kesehatanmu saja. Aku tahu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan konstruksi klinik umumnya? Tidak lama lagi akan pembukaan, bukan? Struktur dasar sudah selesai, tapi ada rincian lain harus dikerjakan. Bagian yang paling menyenangkan. Harusnya sudah selesai saat musim panas. Semoga saja. Konstruksinya akan selesai, tapi membawa peralatan mesin dan menyiapkannya akan perlu waktu lama. Kami mungkin akan buka saat musim gugur. Benar kan, Tuan Burhan? Kapan saja kau menginginkannya, nak? Kan pasti akan senang. Sebuah klinik umum dengan nama ayahnya sendiri. Bagus sekali. Burhan, kita harus bersiap pulang. Nyonya Nadide, kita kan sedang bicara. Cucuku yang perempuan akan sekolah besok. Kami harus pergi. Baiklah. Ayo. Seperti apa gadis yang bernama Sezen itu? Entahlah, dia anak yang manis, kecil, dan penuh semangat. Kau menyukainya. Benar sekali. Tapi tidak masalah. Tapi dia adikmu, Karim. Jangan putus hubungan begitu saja. Aku tidak tahu apapun sampai kemarin, Beno. Aku hanya ingin pertahankan semua seperti apa adanya. Dia tidak tahu dia punya seorang kakak. Lalu kau muncul. Kau bilang kau adalah kakaknya. Dan sekarang kau malah menghilang. Entah betapa kesalnya dia. Aku harus bagaimana? Haruskah aku memikirkan hal itu untuk Sezen? Dia tidak salah apa-apa, sayang. Aku kembali pada apa yang telah kutinggalkan, Beno. Seval adalah ibuku, dan Burak adalah adikku. Sama seperti sebelumnya. Baiklah, itu hal yang benar untuk dilakukan. Tapi aku harap kau tidak beritahu Sezen bahwa kalian bersaudara. Jangan khawatir soal Sezen. Dia putri dari Semi Osener. Dia bisa menanggung penderitaan apapun. Baiklah, kalau begitu. Apa yang dilakukan ayahnya untuk dia masih belum cukup. Jadi kau harus lakukan ini juga padanya. Kau mau aku bagaimana? Haruskah aku panggil Sezen? Begitu? Kalau aku jadi dirimu, aku akan menelponnya. Aku sudah bilang hati-hati. Kami juga sudah makan di sini. Ada apa, Cantik? Kau merasa terganggu? Iya benar. Kalau begitu bagaimana kalau bergabung saja di sini, Cantik? Nah? Iya benar, kau cantik. Ayolah, Kami di sini. Kau bicara apa pada anakku? Ayah, ayah. Hah? Kau bicara apa pada anakku? Ayah, Hah? ayah. Kau pikir kau siapa? Orang sekali kau. Ada tahu malu. Kenapa kau tusuk dia? Ayah. Bagaimana ini? Ayah. Bukan ini. Saya tidak perlu melakukan hal itu. Ayah. 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 Haruskah kita nonton DVD? Tidak usah, aku sudah mengantuk. Ini sudah malam. Kalau begitu ayo kita tidur. Ada apa? Karim, aku memikirkan semua yang kita bicarakan. Beno. Kau kembali ke titik di mana kau berawal. Tapi Sezen punya harapan baru. Dia berpikir dia punya kakak. Kau yang cerita betapa bahagianya dia saat dia mengenalmu. Dia tidak bisa kembali ke titik di mana dia berawal, Karim. Kalau kau keluar dari kehidupan Sezen seperti ini... Apa? Tidak apa-apa, sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Ayo. Maka aku memang anak dari ayahku, bukan? Itu benar. Ayah, tolong jangan tinggalkan aku. Aku mohon padamu jangan pergi, Ayah.
Sezen? Sezen, ada apa? Kenapa kita donor darah untuk Palang Merah? Kau tidak baca pengumumannya? Ini untuk Bank Sumsum tulang belakang. Apa itu? Kau bisa selamatkan nyawa mereka kalau sumsum tulang belakangmu ada yang cocok untuk mereka. Bagus. Berapa banyak yang kita sumbangkan? 1 tabung. Tuan Yalcin, sekarang giliran. Dengan senang hati, Tuan Onur. Tapi aku menderita. Ya ampun, Tuan Yalcin, kau tidak apa-apa? Tuan Yalcin. Kita juga akan bayar biaya analisa untuk donasinya, kan? Tentu saja, Ercan. Ini masalah yang sebenarnya. Tentu kita akan membayar. Baiklah. Yalcin, ada apa? Aku ketakutan, Onur. Jadi kau tidak akan pergi? Aku tidak akan pergi. Kita harus berhenti membicarakannya, Ben. Baiklah. Jadi kau tinggalkan gadis yang malang itu sendirian? Bukankah aku sudah menelponnya? Aku sudah tanya dia butuh sesuatu atau tidak. Dia bilang tidak. Tentu saja dia akan bilang tidak butuh apapun. Apa maksudku belum jelas, Beno? Aku tidak ingin melihat pria itu lagi. Apakah kau mengerti? Sudah selesai. Pembicaraan ditutup. Tidurlah, Ayah. Tapi kau akan sembuh, kan? Kau tidak akan meninggalkan aku. Kau benar-benar harus bangun, Ayah. Kau tidak berhak meninggalkan aku. Aku tidak akan marah-marah lagi padamu, Ayah. Aku janji, aku tidak akan tanya lagi orang seperti apa dirimu. Kau bisa dengar aku, kan, Ayah? Aku tidak akan marah lagi padamu. Aku sayang Ayah. Nah, Dede, bawa Neriman untuk ke atas. Kita harus bicara sebentar. Kau mau apa? Bukankah kau bilang kita mau bicara, Burhan? Apa aku memanggilmu? Aku bibinya Ahu. Lalu kenapa kalau bibinya? Kau tunggu di sini saja. Ada apa? Selamat siang. Ada kiriman untuk Fusun Evlioglu. Aku Fusun. Berikan saja. Ini dari siapa? Selim Tekina yang kirim. Selim? Selim yang guru lukis itu? Aku tidak tahu soal itu. Boleh aku lihat tanda pengenalmu? Tolong jangan membuatku harus naik ke atas untuk itu ya. Tapi... Tulis saja namaku Fusun Evlioglu. Baiklah. Bisa tanda tangan di sini? Baiklah. Terima kasih. Sampai nanti. Permisi. Dia Semi